Asap hitam pekat membumbung tinggi dari kapal cepat Trimata, kapal dinas milik Pemkab Kepulauan Mentawai. Kobaran api yang melahap bagian lambung kapal menyulut kepanikan di sekitar kawasan pelabuhan. Tak hanya itu, api juga menyambar satu unit kapal bagan milik nelayan yang berada di sampingnya. 2 kapal tuna juga dihajar. Sebanyak 3 mobil unit damkar dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api. Api baru berhasil dipadamkan setelah 50 menit kemudian. Diduga api berasal dari bagian mesin kapal cepat Trimata yang disebabkan oleh masalah kelistrikan. Diduga yaitu dari kelistrikan kapal pemerintah Mentawai. Karena di sana bergandeng dengan kapal nelayan, lalu dikenalah kapal nelayan. Jadi salah satu kapal nelayan itu KM Rajo. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun ditaksir kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Seorang emak-emak terekam CCTV saat berlari berusaha menggagalkan pencurian motor di kawasan Jalan Paledang, Andir, Bandung. Akibat panik, pelaku terjatuh dan tetap berusaha kabur bersama rekannya yang menggunakan atribut ojol. Pada waktu bersamaan, warga datang hingga pelaku menjadi sasaran amuk massa. Satu pelaku babak belur dihakimi massa, sementara rekannya kabur. Pencurian terjadi saat korban tiba di rumah dan memarkirkan motornya. Baru 2 menit masuk ke rumah, ia mendengar motornya dibawa pelaku dan melihat ada 3 pelaku mengendarai 2 motor. Spontan, korban mengejar pelaku tanpa memikirkan bahaya yang bisa saja mengancam dirinya. Saya kejar, tapi saya nggak teriak dulu, karena kalau teriak dulu kan nanti takut bablas gitu si pelakunya. Saya kejar, adik saya nyusul ngejar, mungkin ngeh karena saya lari gitu. Pas kena baru saya teriak, itu kan kenanya sama adik saya. Aksi pencurian memang kerap terjadi di wilayah ini. Bahkan dalam 1 bulan sudah 4 kali pencurian motor. Dari Bandung, Jawa Barat, Cuhpita Melana, iNews melaporkan. Ya memang akhir-akhir ini cuaca tidak menentu ya Camar ya. Iya. Jadi kadang hujan, terus tiba-tiba panas. Tapi kemarin rata-rata di wilayah Jabodetabek pemirsa ini tergenang. Maksud kami ini hujan turun dengan cukup deras gitu ya. Intensitasnya ini cukup tinggi loh Yasmin. Betul. Ya. Kalau kita lihat kemarin siangnya cerah, terus kemudian sore sudah mulai mendung, malamnya hujan besar ya di Jakarta. Kalau di Bogor gimana nih Yasmin? Sama, itu dia bikin saya masuk angin. Kemarin nggak bisa masuk kantor, nggak bisa enter win kalau kata anak sekarang. Iya. Itu karena telat makan, udah gitu kehujanan juga, nyampe Iya. Bogor, nyampe rumah basah dan lain sebagainya, itu menyebabkan itu tadi jadi pusing, masuk angin, dinginan dan lain-lain. Ini banyak sekali ya aspek-aspek yang jadinya berpengaruh begitu ya. Betul. Karena hujan deras ini, termasuk juga kondisi kesehatan ya, dan juga situasi kondisi lingkungan ya, ada yang Ya. banjir ya, kemudian juga menyebabkan sejumlah kejadian longsor di beberapa wilayah nih Yasmin. Iya, ini khususnya di daerah Demak dan juga Grobogan pemirsa, ini akibat intensitas hujan yang tinggi menyebabkan kawasan tersebut banjir sehingga akses di jalur Pantura juga sempat terganggu Camar. Kemudian juga dari daerah asal Anda ya, ini informasi Nah ini terupdate. dia nih Apa nih, dari Camar, ini? negeri air Bale Endah ya. Betul. Ini Yasmin, kemarin sempat ada informasi bahwa ada jembatan apung. Jadi biasanya dari kota ke kabupaten, begitupun sebaliknya, kalau kita ingin menempuh jarak yang lebih cepat, itu kita bisa pakai jembatan ya. Oke. Ya, jembatan ini jembatan Cijeruk yang menghubungkan Cijeruk, Bale Endah, Bojong Soang dan sekitarnya. Ini ambruk ataupun juga oleng nih karena intensitas hujan yang tinggi, kemudian juga Mungkin muatannya kelebihan berlebih ya. kelebihan muatan gitu. Dan ini menjadi salah satu permasalahan yang selalu berulang di Bale Endah dan juga sekitarnya karena memang ketersediaan akses masyarakat untuk berpergian ini sangat terbatas dan salah satunya adalah
diharapkannya adanya jembatan permanen. Itu masih bukan jembatan permanen, Yasmin. Jadi terbuat dari kayu dan juga ada semacam pelampung yang diberikan di sisi kanan dan di sisi kiri. Artinya safety-nya ataupun juga tingkat keselamatannya juga tidak bisa dipastikan gitu ya. Nah, itu menjadi Yasmin, ya. perhatian ya khusus para pemimpin baru ya yang terpilih. Ya. Semoga ini segera ditangani sehingga tidak ada korban. Untungnya kemarin nggak ada korban jiwa ya, Camar ya. Untungnya saya belum pulang, Yasmin ya. Itu dia. Dan kita akan membahas lebih lengkap pemirsa dalam program Sindo Today, program yang hadirkan informasi terhangat hari ini bersama saya Yasmin Nataria. Dan saya Camar Haenda. Sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan. Ini dia. Duga tak kuat menopang beban kendaraan serta derasnya arus sungai, sebuah jembatan apung di kawasan Bale Endah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat ambruk. Alhamdulillah korban selamat. Cuman ketekan air. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menetapkan 5 orang tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi Pusat Data Nasional Sementara di Kominfo. Ya, pemirsa, kita awali informasi Sindo Today hari ini terkait dengan akses jalan yang menghubungkan 3 kabupaten di Jawa Tengah ambles sepanjang 12 meter dengan kedalaman mencapai 1 meter. Ya, meski masih bisa dilalui kendaraan, namun kondisi tersebut sangat membahayakan karena rawan terjadi ambles susulan. Kondisi tanah bergerak yang masih terjadi di wilayah Jawa Tengah membuat aspal jalan yang menghubungkan 3 kabupaten, yakni Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Grobogan ambles. Amblesnya jalan dengan panjang mencapai 12 meter dengan kedalaman hingga 1 meter itu terjadi di Dusun Ngelo, Desa Wiru, Kecamatan Beringin, Kabupaten Semarang. Anehnya, fenomena jalan ambles ini sudah terjadi 3 kali dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir. Meski masih bisa dilalui kendaraan, namun kondisi tersebut sangat membahayakan para pengendara mengingat amblesnya aspal sewaktu-waktu bisa semakin meluas. Ini sebenarnya sudah 3 kali ini terjadi, jadi ada penurunan yang di satu sisi, jadi ada, kalau kita lihat itu ada sidang geser yang ada di bawah, kira-kira di posisi 12 meter dari jalan. Ini sebenarnya sudah kita tangani kemarin, namun ya alam itu udah alam ya. Penanganan sementara nanti kita urus saja dulu. Selama proses perbaikan, kendaraan berat atau mobil bermuatan barang dilarang melintasi jalan tersebut. Sementara itu, proses perbaikan permanen diperkirakan akan membutuhkan waktu selama 1 minggu. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lorisa Lulu, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga tak kuat menopang beban kendaraan serta derasnya arus sungai, sebuah jembatan apung di kawasan Bale Endah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat malam ambruk. Ya, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun puluhan pengendara dibuat panik karena sebagian tercebur ke Sungai Citarum. Sejumlah pengendara motor berusaha menyelamatkan diri saat jembatan apung Cijeruk di kawasan Bale Endah, Kabupaten Bandung dihantam derasnya arus Sungai Citarum. Akibatnya sejumlah motor hampir hanyut saat jembatan apung yang menghubungkan beberapa desa ini ambruk. Peristiwa ini berbarengan dengan banjir yang melanda sejumlah jalan di kawasan Bale Endah, Kabupaten Bandung. Alhamdulillah korban selamat. Cuman ketekan air meningkat. Seluruh korban yang sempat terjatuh ke aliran Sungai Citarum berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Aparat Polsek Bale Endah menduga ambruknya jembatan apung diduga akibat overkapasitas. Informasi dari masyarakat, kebetulan ada 2 kendaraan motor, ya, roda 2. Alhamdulillah sudah dievakuasi dan tidak terbawa arus. Ya. Meski dibangun tanpa izin, namun jembatan ini cukup membantu warga, khususnya buruh pabrik yang akan bekerja.
Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Ya pemirsa, hujan deras ini juga mengguyur kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat mengakibatkan banjir dan juga longsor. Ya, selain menutup akses jalan, longsor juga mengakibatkan 2 rumah warga rusak dan 1 warga hilang. Banjir bandang dan longsor melanda kawasan wisata Lembang, tepatnya di kampung pojok Desa Cikahuripan, Kabupaten Bandung Barat. Sekitar semata kaki. Derasnya air sungai Cikahuripan membuat 21 rumah warga terendam hingga ketinggian setengah meter. Selain itu, banjir bandang ini juga menghanyutkan seorang petani bernama Endang, 65 tahun. Korban yang tengah beristirahat di gubuknya terseret derasnya air bersama lumpur yang menerjang perkebunan. Kadang 5 meter. Tebing itu Pak? Tebing ya. Kalau hujan Pak ya? Iya, karena hujan. Terlalu deras kayaknya hujannya. Pak, itu rumah kondisinya sekarang seperti apa Pak? Roboh semua. Nggak bisa ditempati Pak? Nggak bisa. Sekarang Bapak tinggal di mana Pak? Tadi di sini, di tetangga. Proses pencarian korban yang hanyut akan dilanjutkan pada Sabtu pagi. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras dengan durasi yang cukup lama ditambah buruknya sistem drainase memicu terjadinya banjir di beberapa titik di kawasan Lembang, Bandung. Ya, banjir dengan arus yang cukup deras ini membuat sejumlah pengendara motor terjatuh hingga terseret. Pemilik motor ini berusaha mengejar motor hitam miliknya yang terseret arus banjir. Tak jauh dari lokasi, sejumlah warga berusaha menahan motor Matic milik pengendara yang hampir hanyut. Peristiwa ini terjadi di Jalan Maribaya, tepatnya di Desa Kayu Ambon, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Selain merendam kawasan Pasar Panorama Lembang, banjir juga menutupi badan jalan. Bahkan di sebagian titik, tinggi banjir mencapai setengah meter sehingga tak dapat dilalui oleh kendaraan. Menurut warga, banjir terjadi akibat hujan deras serta buruknya sistem drainase. Warga berharap ada perhatian lebih dari pemerintah daerah. Pasalnya, jika hal ini dibiarkan, maka banjir yang melanda akan semakin parah. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Siswa dan alumni sebuah SMP negeri di Depok, Jawa Barat menggelar unjuk rasa di lingkungan sekolah. Ya, mereka menuntut keadilan dan penyelesaian kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan seorang guru. Ratusan siswa dan alumni sebuah SMP negeri di Depok, Jawa Barat berunjuk rasa di lingkungan sekolah Jumat pagi tadi. Dalam aksinya mereka menuntut keadilan dan transparansi penuntasan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan seorang guru terhadap sejumlah siswinya. Para siswa juga menuntut pihak sekolah untuk menindak tegas terduga pelaku. Dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan seorang guru ini pertama kali diungkap oleh salah seorang alumni sekolah berinisial SP yang saat ini menjadi pelatih ekstrakurikuler pasukan pengibar bendera atau Paskibra. Dalam unggahan di media sosialnya, SP menceritakan bahwa ada sejumlah siswa yang menjadi korban pelecehan seksual baik fisik maupun verbal. SP menilai tindakan guru tersebut sudah melewati batas dan berdampak buruk bagi psikologis anak. SP juga mengungkapkan kekecewaannya karena pihak sekolah tidak menindak dugaan pelecehan tersebut dan malah mengklaim telah diselesaikan secara kekeluargaan. Pemirsa, sebelumnya salah satu siswa yang diduga dilecehkan gurunya telah melapor ke Polres Metro Depok. Sementara pihak sekolah menampik terduga pelaku melakukan pelecehan fisik, melainkan hanya melecehkan korban secara verbal.
Siswi korban pelecehan seksual yang diduga dilakukan seorang guru di salah satu SMP negeri di Depok, Jawa Barat melapor ke Satreskrim Polres Metro Depok. Korban datang dengan didampingi orang tuanya. Korban akhirnya melapor lantaran pihak sekolah tidak ada tindakan tegas terhadap terduga pelaku. Tidak tahu sebenarnya kalau dari pihak sekolah tidak ada omongan gitu. Jadi mungkin pas aku konfirmasi ke pihak sekolah, karena kenapa tidak diberitahu orang tuanya, karena si anak ini bilang ke pihak sekolah bahwa tidak boleh dikasih tahu orang tuanya gitu. Sementara itu pihak sekolah menyebut baru mengetahui satu orang korban pelecehan seksual secara verbal oleh seorang gurunya. Mengakui benar. Tidak melakukan tindakan itu hanya tindakan verbal. Iya, tapi benar. Kata-kata yang itu pun dipancing oleh anak. Tapi benar Bu kejadian itu. Seperti itu. Jadi karena dipancing oleh anak, bapak ini terbawa. Saya terbawa Bu, saya terbawa benar-benar saya terbawa. Bu, tapi ini ada 7 siswa loh Bu. Apakah 7 siswa itu memancing Bu? Mohon izin. Yang saya ketahui hanya 1 siswa. Yang 7 siswa lainnya saya tidak. Kini kasus ini mulai mendapat perhatian publik dan diharapkan mendorong investigasi menyeluruh oleh Dinas Pendidikan maupun kepolisian. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, Ormas Grip Jaya dilaporkan ke polisi setelah menduduki lahan milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di Kota Tangerang Selatan, Banten. Ya, pelapor juga mengaku jika pelaku meminta uang senilai miliaran rupiah sebagai syarat keluar dari lahan yang diduduki. Laporan penyerobotan lahan milik BMKG Tangerang Selatan ini dibenarkan oleh Polda Metro Jaya. Lahan yang dilaporkan diserobot seluas 127.780 meter persegi di Pondok Betung, Kota Tangerang, Banten. Adapun aksi penyerobotan oleh sekelompok orang yang diduga kuat sebagai anggota Ormas Grip ini terjadi setelah ada klaim sepihak dari seseorang yang merupakan ahli waris. Kami telah menerima sebuah laporan polisi dan saat ini proses penyelidikan masih berlangsung. Ya, pelapornya adalah salah seorang pegawai dari BMKG. Dugaan tindak pidana memasuki pekarangan tanpa izin dan atau penggelapan hak atas benda tidak bergerak dan atau pengerusakan secara bersama-sama. Kasus ini kini ditangani dan dalam penyelidikan oleh Subit Harda Bangtah Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, menanggapi sepak terjang Ormas, Ketua MPR ingin penertiban dilakukan terhadap Ormas yang mengganggu. Hal tersebut perlu dilakukan agar dunia usaha dan investasi berjalan dengan lancar. Dan stempel apapun ormas itu kadang-kadang menjadi problem bagi kegiatan dunia usaha. Karena itu saya kira perlu ada penertiban dan apa yang bisa dilakukan oleh orang, kelompok, atau malah organisasi massa yang ingin mengatasnamakan apapun dalam hal mendekati. Karena di satu sisi kita ingin investasi dan dunia usaha kita itu bisa maju, lancar, dan Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung menghadiri kegiatan Manggarai Bersolawat. Ya, meski sempat diguyur hujan, warga tetap antusias mengikuti kegiatan ini. Inilah kegiatan Manggarai Bersolawat yang digelar di kawasan Manggarai, Jakarta. Sejumlah pejabat daerah dan ratusan warga Manggarai berbaur mendengarkan ceramah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga hadir dan menyempatkan diri menyampaikan sejumlah pesan kerukunan dan perdamaian kepada warga Jakarta. Pramono Anung juga menerima sejumlah masukan dan kritikan warga. Meski sempat diguyur hujan, tidak menyurutkan semangat warga, kegiatan Manggarai Bersolawat tetap berjalan dengan lancar. Pemirsa, inisiatif Pramono Anung membuat program Manggarai Bersolawat ini diharapkan dapat menjadi salah satu cara untuk mendamaikan kelompok warga yang sering terlibat tawuran.
Rencana ini mendapat tanggapan beragam dari warga Manggarai, khususnya warga sekitar yang berada di sekitaran titik lokasi tawuran terjadi. Program yang direncanakan oleh Gubernur Jakarta ini bisa menjadi salah satu cara untuk menekan bahkan meredam aksi tawuran warga agar tidak kembali terjadi. Pemirsa, setelah lebih dari 20 tahun mangkrak, akhirnya tiang monorel yang berada di Jalan HR Rasuna Said Kuningan, Jakarta akan dibongkar. Ya, namun pembongkaran terkendala oleh masalah hukum antara kontraktor dan juga pelaksana proyek. Puluh tahun sudah tiang monorel yang berada di sepanjang Jalan HR Rasuna Said Kuningan ini berdiri. Sejak diresmikan pada tahun 2004, tiang monorel mangkrak hingga saat ini. Keberadaannya yang dinilai mengganggu estetika membuat Gubernur Jakarta Pramono Anung gerah. Pramono pun tegaskan akan membongkar tiang-tiang ini. Namun pembongkaran menunggu kasus hukum antara kontraktor dan pelaksana proyek selesai. Acaranya bulan Juni, nanti detailnya biar disampaikan oleh Bu Atika. Itu acara yang cukup besar, salah satu acara yang memang bagi pemerintah Jakarta merupakan acara yang harus diberikan atensi secara khusus. Bahkan Bu Atika mengusulkan bagaimana kalau di bawah planetarium ini ada acara kesenian, fashion show dan sebagainya. Saya bilang, Bu, silakan kita support sepenuhnya karena memang tim ini akan menjadi tempat alternatif kegiatan bagi masyarakat umum di Jakarta. Itu yang ingin kami sampaikan. Terima kasih. Tadi mungkin bisa dijelaskan aspek permasalahan apa yang sehingga buat ini nggak bisa beroperasi. Jadi monorail berarti akan selesaikan begitu. Jadi yang pertama untuk monorail dulu ya. Monorail itu kan sudah diganti dengan LRT. Sekarang tinggal tiang-tiangnya. Ini kan berhenti karena ada persoalan hukum pada waktu itu antara kontraktor, pelaksana, dan sebagainya. Bagi pemerintah Jakarta ini sangat mengganggu. Maka bukan monorailnya yang dilanjutkan, tetapi tiang-tiang yang tidak berfungsi itu akan diapakan? Apakah dibersihkan? Apakah dibuat apa? Tentunya harus ada keputusan untuk itu. Nggak bisa kemudian dibiarkan begitu saja dari waktu ke waktu karena semua orang tidak mau berpikir, tidak mau susah, tidak mau menyentuh persoalan itu. Bagi saya pribadi, saya ingin menyelesaikan itu. Hingga saat ini ada 90 tiang monorel yang mangkrak sepanjang HR Rasuna Said hingga Asia Afrika Jakarta. Pembangunan monorel dimulai pada 2004 saat itu Presiden Megawati Soekarno Putri meresmikan tiang pancang pertama di Jalan Asia Afrika Senayan, Jakarta pada 14 Juni 2024. Saat itu gubernur dijabat oleh Sutioso. Namun seiring berjalannya waktu, proyek monorel terhenti lantaran investor proyek PT Jakarta Monorel tak mampu memenuhi syarat investasi, yaitu sebesar 144 juta US dollar. Tidak adanya kesepakatan biaya membuat proyek ini terhenti pada tahun 2011. Tim Liputan iNews melaporkan. Pembangunan tiang konstruksi proyek monorel Jakarta pertama kali berjalan pada 2004 yang dikerjakan konsorsium PT Jakarta Monorail dan Omnico Singapura. Proyek bernilai 670 juta dolar Amerika Serikat pada era Gubernur DKI Sutioso ini mulanya dipegang oleh PT Adikarya. PT Jakarta Monorail melanjutkan pembangunan jalur Casablanca Karet sepanjang sekitar 5 km pada 2006. Namun, proyek ini mangkrak. PT Jakarta Monorail juga telah melakukan uji beban fondasi di jalur monorail Asia Afrika. Pengerjaannya juga terhenti lantaran kontraktor kesulitan mendapatkan dana karena pemerintah tak turut urunan dalam proyek tersebut. Proyek monorail kembali mangkrak sejak 2007. Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo lantas menghentikan proyek tersebut. Namun gubernur selanjutnya Joko Widodo alias Jokowi menghidupkan lagi proyek ini dengan beberapa syarat pada Oktober 2013. Proyek masih diserahkan kepada PT Jakarta Monorail. Setahun kemudian Jokowi lengser dari DKI karena terpilih sebagai presiden. Jabatan gubernur digantikan wakilnya Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Ahok kembali menyetop proyek pada 2015.
karena kontraktor tak bisa memenuhi syarat yang diminta pemerintah DKI, terutama soal kecukupan modal. Pembangunan proyek monorail Jakarta yang menyisakan 90 tiang pancang pun dinilai mengganggu lalu lintas di ibu kota. Setelah 20 tahun, Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan akan membongkar tiang-tiang monorail yang berada di sepanjang Jalan HR Rasuna Said, Kuningan. Namun, pembongkarannya menunggu kasus hukum antara kontraktor dan pelaksana proyek selesai. Pemirsa, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengamuk saat melakukan penyegelan lahan eks Palaguna di kawasan Jalan Asia Afrika. Ya, selain melanggar berbagai peraturan daerah, kawasan tersebut selama ini digunakan sebagai arena hiburan malam yang tidak berizin. Siap. Bukan. Sekarang bongkar. Ya, ini pasti kamu dibongkar. Melawan pemerintah. Enggak. Pasti. Ya udah, turut. Bongkar sekarang. Pasti dibongkar. Siap. Ayo nak. Ya. Iya nu ngaranna rusak kota teh nu kieu ya. Siapa? Mau disebut perusahaan kota? Bukan, Pak. Bongkar sekarang. Pasti dibongkar. Ayo nak. Ya. Saya pengen lihat. Udah, bongkarlah itu. Ikut saya. Bongkar. Bongkar kabeh. Ngotoran kota Bandung yang unggul. Aing nu disalahkan. Baru saya bongkar lagi sekarang. Siap. Inilah detik-detik saat Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengamuk kepada seseorang yang diduga koordinator preman saat dilakukan penyegelan lahan eks Palaguna di kawasan Jalan Asia Afrika. Ia tak bisa menahan amarah ketika melihat lahan yang seharusnya diperuntukkan untuk area parkir itu dipergunakan untuk berbagai kegiatan yang melanggar aturan. Salah satunya wahana hiburan malam tak berizin. Tidak hanya itu, di sudut lapangan ia juga menemukan banyaknya tumpukan sampah hingga menimbulkan bau tak sedap. Farhan pun memerintahkan Satpol PP untuk membongkar dan selanjutnya melakukan penyegelan permanen di lahan tersebut. Ini melanggar banyak sekali perda ketertiban, perda sampah dan lain-lain. Jadi mulai hari ini daerah ini akan ditutup, disegel secara permanen. Kemudian sampai ada penindakan. Kita akan melakukan penindakan secara pidana, mau itu tindakan pidana ringan atau enggak, kita lihat perkembangannya. Kemudian selama masa penyegelan ini kita akan perbaiki supaya ini tidak menjadi sumber penyakit. Pemkot Bandung juga membuka kemungkinan untuk menempuh jalur hukum atas berbagai pelanggaran, baik tindak pidana ringan maupun berat termasuk pelanggaran Perda Cagar Budaya. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tetapkan 5 orang tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi Pusat Data Nasional. Informasi lengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Sindo Today.